Mas, udah jangan diledekin. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, selamat sore. Di video kali ini aku mau sharing ya, tentang pengalaman kerja aku, dari aku mulai kuliah, sampai praktek, sampai aku memilih untuk resign dan pensiun ya dari dunia kebidanan, bidan praktek. Aku ceritain ya teman-teman. Oh iya teman-teman, barangkali ada yang baru pertama kali gabung di channel YouTube aku ini. Perkenalkan, namaku Sobah, aku sering berbagi serba-serbi kebidanan di channel YouTube aku ini. Iya, tapi untuk sekarang aku lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan memilih untuk tidak praktek lagi ya teman-teman. Dan aku di sini mau menceritakan perjalanan, pengalaman kerja aku mengabdi jadi seorang bidan. Jadi aku tuh dulu kuliah kan D3 Kebidanan. Sebenarnya sebelum lulus juga aku tuh udah magang di BPM untuk bantu-bantu. Itu pada saat aku tingkat 3 ya teman-teman, pada saat aku udah mau lulus itu aku udah nginep di bidan untuk jadi asisten bidan gitu, untuk bantu-bantu lahiran kayak gitu. Jadi pulang kuliah aku nginep di BPM gitu. Terus setelah lulus aku masih di BPM, tapi beda BPM ya. Itu aku magang selama 6 bulan, teman-teman. Untuk mencari ilmu, menggali potensi juga di situ ya. Biasalah menjadi asbid ya waktu itu selama kurang lebih 6 bulan. Setelah aku di BPM, aku keterima di rumah bersalin, teman-teman. Dan itu di situ aku jadi bidan jaga di situ 24 jam. Jadi aku nginep oke. Jadi aku nginep di situ 24 jam, itu di daerah Brebes ya, di daerah Brebes. Aku 24 jam di situ aku kerja jadi bidan jaga di rumah bersalin selama kurang lebih 3 tahun, teman-teman. 3 tahun udah banyak pengalaman juga lah di situ, karena kan di situ posisinya pegunungan ya. Jadi saat itu aku banyak pengalaman menangani persalinannya di situ, karena sebagian besar yang ke situ ya persalinan, setiap hari persalinannya banyak di situ. Apalagi di situ pegunungan, jadi masih ada pasien yang lahiran di rumah, kayak gitu. Jadi aku dipanggil ke rumah pasien, ya itu aku pinternya di situlah, aku ngerasa pinter di situ. Untuk hatching, belajar hatching, terus iya, terus pengalaman ngerujuk ke rumah sakit karena itu di gunung, jadi ke rumah sakitnya agak jauh, jadi lama ke RSUD-nya gitu ya. Ya aku pengalaman ngerujuk juga, sering ngerujuk, terus menangani persalinan, terus aku hatching segala macam di situ, selama 3 tahun. Habis itu 3 tahun alhamdulillah aku waktu itu akhirnya memutuskan untuk menikah ya teman-teman. Nah, aku itu akhirnya resign dari situ karena mau nikah. Jadi seminggu sebelum aku menikah aku resign karena aku harus mengikuti suamiku di Jakarta. Jadi aku di Tegal, aku ngikut ke Jakarta gitu kan. Jadi aku mau nggak mau harus resign. Ini. Nah, pas aku udah resign gitu, terus aku ngikut ke Jakarta. Di Jakarta aku keterima kerja di klinik bidan, tapi anaknya tuh dokter. Jadi ada dokter umumnya, ada bidannya gitu. Itu rame waktu itu, klinik itu. Karena bidannya aja ada 4, adminnya ada 1. Astagfirullahaladzim, jatuh. Jadi di situ karyawannya ada 5, belum lagi ada bagian dapur segala macam sendiri. Jadi di situ juga alhamdulillah bisa lah di situ, aku kerja di situ. Terus di situ tapi hanya beberapa bulan aja teman-teman, karena
Aku hamil biasa ya, hamil anak pertama, aku hiperemesis lagi, hiperemesis lagi, maksudnya hiperemesis, dan aku setiap berangkat itu muntah dan nggak karu-karuan ya rasanya. Akhirnya karena itu kehamilan pertama jadi aku sangat berhati-hati, ya kondisiku udah nggak karuan karena hiperemesis gitu. Akhirnya ya aku memutuskan untuk resign. Resign-nya ya karena hiperemesis itu. Terus udah aku fokus ya teman-teman, aku fokus hamil dan melahirkan. Sampai anakku umur sekitar 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Heeh, 1 tahun. Setelah 1 tahun, jadi Mas kan sholat ya? Setelah 1 tahun udah aku akhirnya berusaha untuk kerja lagi. Kerja di klinik bersalin dokter, jadi SPOG gitu. Beberapa SPOG, terus buka praktek. Nah, aku di situ jadi bidan jaga di situ, teman-teman. Tapi di situ hanya bertahan berapa bulan karena aku pindah tempat tinggal ya, teman-teman, dari Jakarta ke Tangerang Selatan gitu. Dan di Tangerang Selatan waktu itu seinget aku emang nggak punya kenalan, nggak punya saudara gitu loh. Jadi aku bingung, anakku mau aku titipin ke siapa, nggak ada kenalan gitu. Akhirnya aku dan suami memutuskan, ya udah aku resign aja gitu. Dan setelah itu aku ngurus izin, baru tuh selang 1 tahun lah dari situ atau langsung gitu pokoknya di tahun-tahun itu aku ngurus izin SIPB sekalian bangun rumah. Terus ya selang setahunnya itu udah SIPB turun, aku bisa buka praktek gitu loh teman-teman, sampai kurang lebih dari tahun 2000 berapa ya, 15 ya. Ya pokoknya kurang lebih 8 apa 9 tahun gitu, aku buka praktek ya teman-teman. Sampai akhirnya ya aku memutuskan untuk resign, aku tutup buka prakteknya, aku memilih untuk pensiun dini ya, jadi memilih untuk fokus ke anak-anak, fokus ke rumah, jadi ya melakukan hal-hal yang aku sukai, gitu aja ya teman-teman. Apaan? Ya itu aja pengalamanku, jadi aku pernah jadi asisten bidan, terus magang ya teman-teman, terus aku di rumah bersalin, di klinik dokter, sampai aku akhirnya buka praktek sendiri ya. Aku tahu perjuangan masing-masing pekerjaan itu kan beda, dan yang paling sibuk itu aku pas aku buka praktek. Pada saat aku buka praktek itu banyak pelayanan yang ada di tempat praktek aku. Yang pertama adalah baby home care, aku buka mandiin bayi, pijat bayi, kayak gitu. Terus aku buka ya persalinan, hamil, imunisasi, terus ini, oh iya ya, aku pernah jadi narasumber di aplikasi Teman Bumil ya teman-teman, itu kurang lebih 4 tahun. Alhamdulillah aku di situ punya banyak pengalaman juga untuk digital ya, secara digital gitu. Jadi aku jadi narasumber di aplikasi tersebut, aku balesin chat-chat dari ibu-ibu hamil yang konsultasi gitu, ya aku seneng sih di situ. Jadi aku buka praktek iya, buka baby home care iya, terus narasumber di aplikasi iya, dan aku rasa pengalaman itu cukup berharga di kehidupan aku ya teman-teman. Dan sekarang aku lagi fokus ke keluarga dulu, tapi tidak me menghalangi aku untuk selalu sharing ke teman-teman masalah ilmu kebidanan dan pengalaman yang aku pernah jalani gitu. Sekarang yang masih tersisa kegiatannya adalah bikin konten, karena ini adalah passion aku dan aku suka dan masih bisa waktunya ya teman-teman. Kalau bikin konten itu kan masih bisa ya waktunya. Waktunya harus terbagi, walaupun kadang aku mau bikin konten kayak tadi, mau bikin konten pas anakku tidur,
Heeh, ternyata pas udah siap-siap, dia bangun, kadang pengen makan, pengen mandi, pengen apa, ya udah akhirnya nggak jadi. Nah, sekarang nih baru jadi. Jadi ya karena profesi konten kreator ini yang bisa fleksibel, hanya profesi ini heeh, yang yang waktunya fleksibel, jadi ya udah aku pertahanin ini dan aku menikmati sih profesi jadi konten kreator ini. Karena ada privilege-nya kalau misalkan kita jadi konten kreator. Jadi dimanapun insya Allah masih banyak yang membutuhkan konten kreator, karena konten kreator ini identik dengan orang yang kreatif, imajinatif ya. Jadi ya insya Allah channel YouTube aku ini akan terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya ya teman-teman. Dah. Dadah ada parang saya